file, setelah itu pencet card list, lalu kita pencet new. Setelah itu untuk namanya itu adalah nama toko bangkit. Nah, setelah selesai kita enter. Setelah itu card ID-nya itu C001. Untuk address atau alamatnya itu yang Jalan Budi Kemuliaan nomor 80. Biar cepat kita salin aja. Setelah itu kita tempel. Dan untuk city-nya itu yang beralamat di Jakarta Pusat. Dan jangan lupa kita masukkan nomor telepon, kita salin. Setelah itu kita tempel. Jika sudah memasukkan semuanya, kita pergi ke selling detail. Untuk bagian free text code-nya itu kita ubah ke bagian NT. Lalu untuk bagian payment-nya itu kita ubah ke in a given of days. Lalu untuk diskonnya itu 10, balance-nya itu 30, dan untuk diskonnya itu 1%. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, jika toko bangkit sudah, kita masukkan toko Sunda. Kita pencet new. Lalu untuk nama tokonya itu toko Sunda. Dan card ID-nya itu C002. Dan untuk alamatnya adalah Jalan Kebon Sirih nomor 211. Kita salin, setelah itu kita tempel. Untuk city adalah Jakarta Pusat. Setelah itu untuk nomor teleponnya sama seperti tadi, biar cepat kita salin, setelah itu kita tempel. Jika kita sudah memasukkan semua data, kita pilih selling detail. Dan untuk paymentnya itu kita ganti ke in a given of day. Lalu untuk diskonnya itu 10, untuk balance-nya adalah 30, dan diskonnya adalah 1%. Nah, jangan lupa untuk bagian free text code-nya itu kita ubah ke bagian NT. Dan jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk data yang belum dimasukkan, itu caranya sama seperti yang awal yang sudah saya jelaskan. Nah, jika kita klik OK akan muncul seperti ini. Lalu kita klik bagian setup, pilih balance. Karena tadi kita menginput data customer, lalu selanjutnya kita pilih yang customer balance. Lalu kita klik pada toko bangkit. Lalu kita klik yang add sale. Untuk nama customernya adalah toko bangkit. Untuk invoice-nya itu adalah FSJ 18. Dan untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 20 bulan 11 tahun 2023. Dan untuk memonya itu kita isi dengan saldo awal piutang. Dan untuk totalnya adalah 52 juta rupiah. Lalu untuk text code-nya itu kita ubah ke NT. Jika sudah, kita klik record. Nah, kalau muncul kayak gini, kita klik OK. Untuk memasukkan semua daftar saldonya, sama seperti tadi pada toko bangkit, tinggal kita ganti aja pada
di customer namanya. Selain di namanya itu ada di bagian invoice dan juga total saldonya yang sesuai dengan yang ada di buku panduan. Selanjutnya kita akan memasukkan daftar supplier dan juga saldo hutangnya. Pertama kita akan memasukkan data supplier terlebih dahulu. Kita pilih card file, lalu card list, lalu kita ubah ke supplier. Nah, karena ini baru, kita pencet new. Setelah itu untuk namanya adalah PT Garuda. Dan untuk card ID-nya adalah S001. Untuk nama jalannya kita copy paste aja biar lebih cepat. Untuk city-nya adalah Jakarta Pusat. Dan untuk nomor teleponnya kita copy paste aja biar lebih cepat. Lalu kita pergi ke booking detail. Untuk paymentnya kita ganti ke in a given of day. Lalu untuk diskonnya 10 dan untuk balance-nya itu 50 dan untuk diskonnya itu ada 2%. Dan jangan lupa di frag-nya itu kita ganti ke NT. Cara memasukkan data yang lainnya itu sama seperti yang di awal, hanya saja beda dengan nama PT, nama jalan, dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya kita akan memasukkan daftar saldo hutang dagang per tanggal 30 November 2023. Pertama kita pencet setup, lalu balance, dan untuk karena supplier kita pencet supplier balance. Lalu kita pencet itu di PT Garuda. Setelah muncul kita pilih add purchase, lalu supplies namanya itu PT Garuda. Nah, untuk PO-nya itu kita tulis FPJ 8. Untuk tanggalnya itu tanggal 18 bulan 11 tahun 2023. Di bagian memo kita tulis saldo awal hutang. Dan untuk totalnya adalah 54 juta rupiah. Bagian teks code-nya jangan lupa kita ubah ke NT. Jika sudah kita pencet record. Dan jika muncul seperti ini kita klik OK. Untuk memasukkan saldo di PT lain itu caranya sama seperti kita masukkan di PT Garuda. Hanya saja beda di bagian PO dan juga total biayanya.